selamat datang. Jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu apa yang dia inginkan darimu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Sebentar. Oke, ini sekarang kita ambil kartu oracle-nya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang dia inginkan darimu. Oke, langsung saja. Sekarang aku tarik energi kalian. Dan kita shuffle kartunya. Oke. Apa yang dia inginkan darimu? Oke, sebentar. Oke. Kita shuffle dulu kartunya. Oke. Oke, satu kartu. Sebentar, akan aku tata terlebih dahulu dan akan aku gunakan capture. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja kartu mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja. Karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih,
kalian tenang saja, tidak usah terlalu buru-buru. Kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai sama kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk pilihan pel yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu, karena kita akan terfokus pada energi kartu yang nomor 1. Oke? Teman-teman semuanya, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang dia inginkan darimu. Jika dilihat dari energinya dan kartunya terlihat dia menginginkan dan mengharapkan suatu kebahagiaan darimu. Jadi tujuan orang ini adalah memang mendekati kamu bukan karena hal lain. Orang ini memiliki tujuan, ingin memiliki kebahagiaan di dalam hubungan, ingin mendapatkan suatu keluarga kecil yang nantinya bisa menuntun dia pada momen kebahagiaan. Karena yang saya lihat, orang ini sejatinya sebelum menjalin hubungan dengan kamu, orang ini pernah mungkin terlalu merasa dikekang sama hubungan dia di masa lalu, sehingga membuat orang ini sangat merasakan energi tidak kebahagiaan. Justru malah terlihat di sini energi orang ini murung, tidak stabil, emosinya juga naik turun. Dan orang ini kemudian mencoba membuka lembaran baru dan akhirnya menemukan kamu gitu. Dan setelah orang ini menemukan kamu, dia sangat berharap cukup besar terhadap hubungan ini, yang artinya dia tidak ingin kamu kecewakan, dan orang ini ingin selalu berpikir positif terhadap diri kamu, yang artinya ya dia menanamkan kepercayaan bahwa di dalam diri dia, saya bisa bahagia dengan kamu. Memang terlihat ya dari energi kartunya, ketika orang ini menjalin hubungan dengan kamu itu terlihat sisi aura kebahagiaan dari energi dia gitu. Tidak ada unsur keterpaksaan atau mempermainkan kamu. Bahkan di sini yang saya lihat, dia merasa mendapatkan kebebasan baru setelah mendapatkan hati kamu. Karena yang saya lihat, kamu itu memang bukan tipe orang yang suka di overprotectivin, dan kamu juga nggak ingin gitu mengoverprotectivin pasangan kamu, asalkan bisa memegang kepercayaan apa yang sudah kamu berikan itu sudah merasa cukup dan tidak melanggar, itu saja sih. Karena kamu itu tipe orang yang simple gitu sebenarnya, simple tapi serius, nggak suka ribet, nggak suka berbelit-belit, yang penting fokus sama satu tujuan. Itu karakter kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, memang sih gitu, orang ini tuh sangat intinya itu berharap besar terhadap kamu ke depannya. Di sisi lain yang saya lihat, orang ini juga ingin memperjuangkan apa yang sudah dia dapatkan saat ini gitu, yang artinya ya dia sudah cukup puas bisa mendapatkan kamu, tetapi kepuasan dia belum 100% karena orang ini belum bisa membahagiakan kamu. Jadi apa yang akan dia lakukan ke depannya, yang saya lihat ya orang ini akan semakin membuat kamu nyaman, akan semakin membuat kamu bahagia, dan ingin intinya itu membuat kamu merasa paling dicintai gitu, yang saya lihat. Karena ya orang ini sebenarnya dulu di masa lalunya tuh salah sebenarnya gitu. Intinya itu orang sebaik dia itu harus jatuh di tangan yang salah, yang artinya jatuh di tangan yang kurang bagus gitu, yang artinya mungkin orang itu selalu dikekang, atau mungkin selalu dicurigai, atau bahkan yang lebih parahnya lagi dituduh yang enggak apa yang tidak lakukan itu dia tuduhkan, sehingga ya membuat orang ini akhirnya merasa tidak nyaman dan memilih pergi meninggalkan hubungan lama menuju hubungan yang baru, yaitu mengenal kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu juga sangat merasa nyaman bisa menjalin hubungan dengan dia, ya walaupun pada awalnya sih cinta kamu tidak terlalu besar, tapi kemudian orang ini setiap hari memupuk energi cinta dia terhadap hubungan yang sudah kamu jalani ini. Jadi kayak semakin lama semakin dipupuk, jadi cinta kamu jadi semakin besar. Bahkan yang saya lihat saat ini, kamu juga sepertinya sudah merasa takut kehilangan dia. Mungkin pada saat di awal sih enggak gitu, tapi entah kenapa, karena mungkin semesta juga intinya itu merestui hubungan kalian. Jadi ya kedepannya kalian tinggal melanjutkan apa yang sudah ada. Dan juga di sini
Yang saya lihat energi cinta dia itu penuh warna. Jadi intinya ya kamu wajib mempertahankan orang ini gitu. Karena pada dasarnya dia memilih kamu itu adalah pilihan yang tepat gitu. Tinggal meluruskan aja atau tinggal menambahi apa yang sekiranya itu kurang gitu. Dan sekarang coba akan Clarissa lihat untuk di versi tarotnya. Terlihat dari kartunya ya sama dengan kartu oracle-nya, orang ini memang menginginkan dekat dengan kamu ini untuk tujuan kebahagiaan. Jadi tanpa ada unsur yang lain-lain ya yang saya lihat, karena terlihat di sini harapan dia, impian dia itu ingin dipersatukan dengan kamu, membina keluarga yang benar-benar nantinya bisa utuh walaupun dalam penuh kesederhanaan, asalkan itu bahagia. Itu yang dia inginkan. Terus juga di sini yang saya lihat energinya penuh dengan kedamaian, yang artinya orang ini menjalin hubungan dengan kamu ini tidak ingin cari ribut. Yang artinya apa sih gitu? Ya sebisa mungkin ketika ada masalah yang terjadi kita bisa menyelesaikan secara dingin. Jadi bukan dengan emosi. Dan yang saya lihat juga orang ini juga sangat sederhana ya, yang saya lihat itu apa adanya. Jadi kayak ketika orang ini menjalin hubungan dengan kamu itu tidak pernah mengajarkan kamu itu dengan cara kemewahan. Jadi kayak seorang ini selalu menuntun kamu, bukan berarti dia pelit, tidak, tetapi memang mengajarkan kamu bagaimana menikmatnya kesederhanaan gitu. Yang saya lihat seperti itu. Terus juga di sini karena orang ini juga tipe orang yang pekerja keras gitu. Pekerja keras itu dalam artian ya orang ini tuh nggak bisa diem gitu, yang artinya ya kamu jangan terlalu curiga apabila mungkin orang ini tuh sedikit lamban dalam membalas pesan singkat kamu. Yang saya lihat orang ini tidak pernah macam-macam, karena ya walaupun kamu tidak berada di sampingnya, tetapi dia yakin gitu hati kamu tertanam di dalam jiwa dia, yang artinya ya orang ini tidak ingin membuat kamu kecewa, tidak ingin membuat kamu merasa benar-benar marah gitu. Makanya gitu. Jadi kayak setiap dia melakukan suatu aktivitas pekerjaan gitu, dia selalu mengingat nama kamu, selalu mengingat impian yang ingin dia capai. Biar apa gitu? Ya saya harus bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan pasangan saya, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saya dan pasangan saya. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini sih ya walaupun namanya hubungan itu tidak selamanya berjalan mulus. Tentunya ada juga gejolak naik turunnya gitu. Tapi yang saya lihat di sini, kamu dan dia itu memang tipe orang yang karakter yang intinya berusaha memahami dan saling mengalah satu sama lain. Walaupun terkadang ada juga sisi nyolotnya mungkin dari kamu atau dari dia. Tapi tidak berlangsung lama, terkadang juga dalam hitungan hari atau jam itu sudah terselesaikan. Karena yang saya lihat ya orang ini nggak cocok gitu dengan orang yang terlalu karakter yang marah lama-lama gitu. Yang artinya ya sebisa mungkin segera di-clearkan dan memikirkan jenjang selanjutnya harus apa yang kita lakukan gitu. Apa yang sebaiknya kita pecahkan. Jadi harus seperti itu. Bukan tipe orang yang bener-bener yang terlalu memikirkan secara berlarut-larut, masalah sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. No, orang ini bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi orang ini tuh tipe orang yang bener-bener bersikap tahu gitu langkah mana yang nantinya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya saja saat ini sedang ada masalah, ya sudah kita nggak usah merambat kemana-mana, kita fokuskan pada masalah kita saat ini. Baru misalnya ini terselesaikan, kita lari ke yang lain gitu. Terus juga di sini bahkan orang ini yang saya lihat itu tidak pernah mendengarkan omongan orang. Mungkin ya ada orang mungkin yang berkata buruk tentang diri dia atau mungkin diri kamu. Namanya orang kan biasanya ada yang seperti itu gitu, tidak ingin membuat
intinya tuh orang syirik lah ya, intinya orang ini tidak pernah mempedulikan hal tersebut. Karena yang saya lihat gitu, ya sudah, saya sudah memiliki kamu, jadi tujuan saya ya saya ingin membangun masa depan bersama kamu, dan saat ini saya sedang menjaga hati untuk kamu gitu, sembari menunggu momen kapan kita bisa dipersatukan. Jadi orang ini benar-benar tidak pernah mendengarkan urusan atau omongan orang lain. Yang penting dia tutup mata, tutup telinga. Dia yakin dia dapat merasakan gitu kehadiran diri kamu di dalam jiwa dia. Yang artinya ya setiap momen apapun gitu, dia beranggapan walaupun kamu tidak berada di sampingnya gitu, kamu selalu menemani hari-hari dia. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu The Lovers. Kartunya bagus, indah banget dari energi kartunya, dari auranya. Yang artinya ya ini adalah cinta sejati gitu. Jadi wajib kalian pelihara. Kalian pelihara itu yang seperti apa sih? Ini kan seorang pasangan laki-laki dan perempuan. Terus juga di sini tuh intinya tuh semua itu merestui hubungan kalian, mulai dari lingkungan, semuanya auranya itu aura bahagia. Jadi ya ini adalah momen terindah gitu ya, ketika kamu memang dititipkan sama Tuhan pasangan yang benar-benar bisa ngejagain kamu, yang bisa bertanggung jawab dengan kamu, bisa membahagiakan kamu. Intinya ya sudah, kamu tidak boleh membuat dia kecewa. Yang harus kamu lakukan, pelihara hubungan kamu. Cinta kamu harus stabil dari awal sampai ending gitu ya. Jadi benar-benar harus seimbang, tidak boleh bagus di awal tapi buruk di akhir. Tetapi yang harus kamu lakukan baik di awal maupun di akhir sama. Jadi seperti itu, cinta pertama, cinta awal maupun cinta akhir itu sama gitu. Jadi nggak boleh berat sebelah. Terus juga kita lihat juga. Terus juga dari energi kartunya, kamu tahu kan kelemahan dia? Kelemahan dia yaitu memang dia memiliki trauma di masa lalu, takut jika disakiti, takut dihianati. Nah, maka dari situ kamu kan sudah tahu gitu, kamu sudah memegang kuncinya. Kamu tidak boleh membuat dia merasa tersakiti atau merasa kecewa. Karena yang saya lihat, apabila orang ini energinya sudah merasa disakiti gitu, ya orang ini sudah enggan gitu. Intinya itu mempertahankan, ya sudah gitu. Apabila memang kita sudah tidak merasa cocok lagi, ya saya sudah, intinya sudah berjuang yang terbaik untuk kamu, tapi kamu menyia-nyiakan saya, ya sudah gitu. Saya akan pergi beranjak dari hubungan ini. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu The World, yang artinya tidak menutup kemungkinan orang ini adalah orang yang akan mengakhiri masa lajang kamu dan mengakhiri masa pencarian jati diri kamu. Karena ya pada dasarnya orang ini mendekati kamu semata-mata untuk tujuan kebahagiaan kedepannya. Apakah kamu nantinya ini bisa dipimpin atau mungkin bisa memimpin. Ini tidak berlaku buat laki-laki maupun perempuan, sama. Terus juga di sini yang saya lihat, dan orang ini juga nggak suka sama orang yang terlalu munafik gitu. Jadi apa adanya kamu, ya sudah gitu. Dia mencintai tanpa kamu harus menjadi orang lain. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Seven of Cup. Ya walaupun sejatinya yang kayak di dalam diri dia itu banyak pilihan, yang artinya mungkin sebelum orang ini menjalin hubungan dengan kamu, orang ini juga sempat dekat dengan beberapa orang gitu. Tapi ya mungkin kayak Tuhan itu berkehendak lain gitu. Mungkin kayak intinya itu dipertemukan dengan orang yang tidak cocok, kemudian dipertemukan dengan kamu dan dia merasa cocok. Yang artinya walaupun orang ini dihadapkan sama banyak pilihan, apabila orang ini sudah fokus ke depannya memikirkan masa depan bersama kamu, ya sudah gitu. Orang ini tidak memikirkan tentang
siapa lagi ya yang menjadi pacarnya, siapa lagi yang menjadi kekasihnya, pendampingnya. No, ya sudah gitu. Dia akan tetap mempertahankan yang ada. Terus di sini yang Larissa lihat, orang ini cocok jikalau misalnya dia seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang kepala rumah tangga. Orang ini orang yang sangat cocok gitu. Tapi apabila mungkin dia seorang perempuan, ya dia cocok dijadikan seorang ibu rumah tangga. Karena yang saya lihat apabila dia seorang laki-laki, dia memiliki sisi ketegasan, sisi kewibawaan dan mampu untuk dipertahankan. Jikalau dia seorang perempuan yang saya lihat, ya dia mampu memimpin anak-anaknya kelak menjadi seorang ibu rumah tangga yang bagus, menjadi seorang istri yang bisa dipimpin suaminya. Yang saya lihat seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Three of Pentacle. Orang ini tuh tipe orang yang jenius ya. Jenius yang artinya pemikiran dia itu realistis. Jadi orang itu suka berbicara nyata daripada berfantasi tetapi masih belum tahu faktanya. Jadi ya sudah gitu. Misalnya dia memikirkan suatu hal, ya sudah kita pikirkan yang ini dulu, jangan memikirkan ke yang lain-lain gitu. Karena orang ini tuh kan gini, yang ini aja belum diselesaikan kok kita masih memikirkan yang lain gitu. Jadi benar-benar ya sudah, yang penting fokus sama bagaimana kita bisa mempertahankan ini dulu sampai kita benar-benar bersatu dan menikah gitu. Misalnya kita sudah, ya sudah, kita tinggal memikirkan pencapaian yang lain. Jadi orang ini tidak terlalu suka menggebu-gebu dengan maksudnya itu harapan dan impian yang sejatinya itu masih belum tentu gitu. Karena orang ini yang saya lihat suka dari segi fakta, realita dan kenyataan. Itu yang saya lihat. Terus coba di sini Angel Therapy, ada kartu Clairsentience, Spiritual Understanding, yang saya lihat adalah iya, orang ini tuh menganggap kamu adalah malaikat penyelamat dia. Malaikat penyelamat yang seperti apa sih gitu? Ya dikala hati dia itu bener-bener dulu itu remuk dan hancur. Setelah mengenal kamu, orang ini berhasil ceria kembali. Yang artinya ya kayak seolah-olah kamu itu menterapi diri dia. Yang semula dia tidak bahagia menjadi bahagia dan lebih bisa menatap masa depan lagi. Terus juga di sini yang saya lihat untuk energi cinta dia ini nggak perlu diragukan lagi. Yang artinya orang ini walaupun kamu dan dia belum menikah, tapi orang ini sejatinya itu sudah bikin komitmen sama kamu dan hati dia sudah terikat gitu. Jadi yang memiliki pegangan kunci di dalam hati dia itu cuma kamu. Yang artinya tidak mungkin untuk orang ini tuh menjajah atau mencoba orang baru di dalam hidup dia gitu. Karena yang saya lihat energi cinta dia begitu besar dan orang ini sangat takut kehilangan kamu. Terus juga di sini yang patut menjadi acungan jempol adalah ya orang ini tuh setidaknya masih memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi. Yang artinya ya baik apapun yang terjadi nantinya, yang penting dia selalu berdoa yang positif sama Tuhan, minta agar kamu itu selalu dilindungi dalam lindungan dia. Dan di sini saran terpenting untuk kamu adalah, nah ini kan masih belum bisa teralokasikan atau masih sekedar intinya readingan. Yang harus kamu lakukan ya pertahankan apa yang sudah ada saat ini gitu. Karena semakin kamu juga memberikan kenyamanan sama dia, maka yang saya lihat ya orang ini tuh enggan untuk meninggalkan kamu gitu. Dan malah menginginkan bagaimana cara bisa bertahan dengan kamu ke depannya. Terus juga di sini ada kartu Brilliant Idea yang artinya ya
seolah-olah sih memang kayak energi kamu dengan dia itu kurang kuat gitu ya. Tapi entah kenapa kamu sendiri juga terkadang itu masih bingung gitu. Apa sih yang membuat saya ini kok semakin lama semakin cinta dengan kamu dan takut kehilangan kamu? Ya ini tuh nggak ada jiwa, intinya itu ilmu hitam atau mungkin guna-guna, nggak ada sama sekali. Ini murni karena yang saya lihat dia mampu mengambil sisi kenyamanan kamu gitu. Karena yang saya lihat apabila kamu sudah didapatkan sisi kenyamanan kamu, ya sudah gitu. Intinya semua-muanya itu akan kamu berikan sama dia, termasuk hati kamu. So jadi seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 2. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang dia inginkan darimu. Wah, kalau yang nomor 2 ini terlihat ya, orangnya sepertinya memiliki tujuan licik atau tujuan yang kurang bagus sama kamu. Terlihat dari energi aura kartunya, ya orang ini bermuka dua gitu. Kadang jadi A, kadang jadi B. Dan orang ini yang saya lihat gitu, orang ini memang memiliki maksud dan tujuan lain untuk mendekati kamu. Jadi di sini buat kamu harus warning, hati-hati. Jangan terlalu dalam sama dia. Karena apabila kamu terlalu dalam sama dia gitu, ya siap-siap gitu. Kamu akan dijatuhkan dan pisau ini akan menancap. Bagaimana rasanya tertancap pisau? Tentu hati kamu akan merasa sakit dan terjabik-jabik. Jadi ya sebelum kamu intinya menjalin hubungan dengan dia terlalu dalam, lebih baik pertimbangkan terlebih dahulu, karena itu akan lebih baik gitu daripada kamu harus intinya jatuh tertimpa tangga lagi. Bagaimana sakitnya gitu, karena ya titik kelemahan kamu itu adalah hati. Apabila hati kamu tersakiti, ya sudah, semuanya akan menjadi beban gitu. Di dalam pekerjaan kamu akan terbebani, di dalam hari-hari kamu juga penuh dengan kegelisahan, karena ya ini tidak bisa dirubah, ini sudah tabiat gitu. Jadi intinya sudah sifat. Kamu orangnya gampang mudah baper. Terus juga di sini yang saya lihat, saat ini pun kamu sepertinya juga merasakan bahwa sepertinya energi orang ini tuh kayaknya ada yang ngeganjal gitu. Yang artinya kayak apa yang dia lakukan terhadap kamu itu sepertinya tidak natural gitu. Artinya itu ada sesuatu hal yang intinya itu ingin dia capai. Karena di sini yang saya lihat ada keinginan nafsu, terus juga keinginan, pencapaian, harapan, maksud dan tujuan lain terlihat dari energi kartunya gitu. Ya ini nggak bisa ya, mungkin bisa salah satu di antara kelima yang tadi udah aku sebutkan. Terus juga di sini orangnya memang manipulatif, yang artinya ya dia bisa menyesuaikan gitu loh. Bener-bener orang yang bisa dikatakan tuh hebat, tapi kehebatan dia itu justru dilakukan untuk hal yang tidak benar. Jadi seperti itu. Contohnya saja, ya ini kan bisa dibilang mem-PHP-in seseorang gitu. Yang artinya kamu sudah terlanjur sayang sama dia, kamu sudah terlanjur cinta sama dia. Tapi dia memiliki maksud dan tujuan lain yang kamu sendiri juga masih belum tahu gitu. Karena ya memang bagaimanapun juga orang ini jika dilihat sangat sama sekali tidak terlihat bahwa orang ini tuh jiwa-jiwa bajingan gitu. Bahkan terlihat orang ini terlihat mungkinnya orang yang bisa dikatakan polos. Ya terlalu naif lah kalau misalnya berbicara polos, tapi kayak terlihat kayaknya nggak mungkin deh orang ini tuh bisa menyakiti seseorang gitu. Kayaknya ini orang tuh orang baik, kayaknya ini orang tuh tulus gitu. Nah makanya itu gitu, kamu bisa kamu bisa jatuh dalam pelukan dia. Padahal di sisi lain gitu, ya kayaknya kamu pun saat ini pun juga sepertinya merasakan bahwa orang ini tuh ada yang ngeganjal gitu. Karena yang saya lihat ya orangnya saat ini sudah mulai berubah sama kamu. Orang ini yang dulu super duper perhatian sama kamu, tetapi sekarang gitu ya, perhatian dia ala kadarnya. Terus yang ketiga, intensitas komunikasi jadi berkurang. Lebih cenderung kamu yang memberikan komunikasi terlebih dahulu daripada dia. Padahal jika dilihat-lihat, kayaknya seolah-olah nih orang deh yang dulu itu ketika seolah-olah mungkin ya sebelum kamu jadian sama dia, orang ini yang selalu menghubungi kamu di setiap momen apapun. Bahkan kamu saja itu bisa menebak gitu ya. Misalnya ada notifikasi dari HP. Nah mungkin ini adalah notifikasi dari dia, pesan WA dari dia. Tapi yang sekarang apa? Kamu berharapnya sekarang dapat notifikasi dari dia, tapi sekarang malah notifikasinya notifikasi yang lain. Notifikasi marketplace mungkin, atau notifikasi Facebook dari orang lain mungkin. Dan apa yang kamu harapkan itu ternyata bleset gitu. Yang artinya ya
orang ini memang manipulatif. Mungkin orang ini saat ini sedang mendekati mangsa baru untuk tujuan yang lain gitu. Karena dia merasa bahwa sepertinya dia sudah mendapatkan enaknya dari kamu gitu. Dan tahu kan gitu, habis merasakan manisnya jeruk gitu, ya sudah sepahnya dibuang. Ya ibarat kata seperti itu. Dan saat ini apa yang kamu rasakan, begitu kamu benar-benar terpuruk, begitu kamu benar-benar sedih, sedih campur aduk jadi satu ya, bisa dibilang ya semuanya gitu. Jadi kayak saya bisa berkata itu ya mungkin sudah jatuh tertimpa tangga, tapi ada pula yang di sini tuh masih, ya sebenarnya kamu masih berpikir bahwa orang ini sepertinya ada yang lain gitu loh. Cuman masih belum terjatuh yang tertimpa tangga. Dan yang lebih parahnya itu ada yang di sini tuh yang benar-benar sudah merasakan sudah jatuh dan tertimpa tangga, tapi ingat gitu, kita masih tetap berlaku tebar tuai, yang artinya apa yang dia tebar yaitu yang nantinya akan dia tuai. Apabila dia menebar kebaikan, ya maka kebaikan akan datang di dalam diri dia. Tapi apabila dia menebarkan keburukan, ya karma yang akan menjemput dia datang gitu. Terus coba Clarissa lihat ya untuk tarotnya. Ada kartu The Hangman. Oh my god. Benar-benar saya dapat merasakan kesedihan yang meliputi diri kamu saat ini. Jika dilihat sih dari unsur pertama kali kamu kenal itu memang tidak ada yang curiga atau yang ganjal dari dia. Karena terlihat dari kartunya orang ini seolah-olah itu memberikan komitmen yang nantinya ya sepertinya seolah-olah kamu bisa mempercayai ini orang gitu. Kamu benar-benar bisa menaruh harapan sama ini orang. Tapi apa yang kamu rasakan saat ini justru malah orang ini meninggalkan rasa sakit hati. Dan seolah-olah hidup kamu ini berada di dalam mimpi buruk gitu. Yang artinya kamu segera berharap gitu ya akan tersadar dan terbangun dari mimpi buruk yang dia buat gitu. Ya karena saya juga tidak bisa menyalahkan kamu gitu. Karena ini semua murni yang terjadi ini adalah gara-gara diri dia sendiri gitu. Diri dia yang seolah-olah bisa dipercaya, seseorang yang kayak kamu bisa menaruh harapan lebih sama dia gitu. Dan kamu pun juga sepertinya ada rasa penyesalan gitu. Kenapa saya harus mengenal orang yang seperti ini apabila saya tahu endingnya itu seperti ini. Ingat, semuanya itu tidak perlu disesali. Penyesalan itu tidak ada yang di depan, semuanya di akhir gitu. Jadi benar-benar apa yang kamu lakukan pada saat kamu merasa kecewa saat ini, ya sudah gitu, lebih baik semuanya serahkan sama Tuhan. Dan yang kamu gak usah terlalu berharap lagi sama dia gitu. Karena semakin kamu berharap sama dia gitu ya, semakin besar kepala ini orang gitu. Terus juga di sini yang saya lihat memang gitu ya, kamu pada awalnya juga sangat merasa nyaman sama dia gitu. Sangat merasa penuh dicintai, bahkan hati kamu sangat merasa berbunga-bunga pada saat itu. Cuman ya kamu tidak curiga sama sekali bahwa dia adalah pengkhianat. Cuman ya mungkin Tuhan masih sayang kamu gitu. Jadi kayak bener-bener kamu ini diberikan jalan untuk mengetahui gitu dia yang sesungguhnya itu seperti apa, betapa busuknya dia gitu, betapa monsternya dia gitu. Jadi kayak bener-bener sebelum kamu yang bener-bener sampai depresi yang parah banget, Tuhan memberikan jalan untuk kamu mengetahui semuanya. Terus juga di sini ada kartu The Hangman. Ya sisi curiga kamu itu sebenarnya kamu merasa bahwa kayak hubungan kamu ini merasa digantung sama dia gitu. Yang artinya ya mana sih wujud dari janji-janji apa yang pernah kamu perbuat dulu gitu. Kan kamu dulu itu banyak dijanji-janjikan sama dia. Janji-janji banyak gitu, janji-janji palsu, kata-kata manis, ingin serius, ingin dinikahi, ingin apa, semuanya gitu. Tapi apa daya gitu, itu semua cuma omong kosong. Yang artinya ya sudah gitu, kamu saat ini merasakan cuma menikmati pahit dari hasil kata-kata manis dia gitu. Jadi ya di sini yang saya lihat, ya apa yang kamu butuhkan saat ini gitu. Ya kamu butuh penghiburan diri, yang artinya lepas semua keluh kesah kamu, lebih baik perbanyak gitu ya. Ceritakan
curhatkan keluh kesah hati kamu terhadap orang yang paling peduli dengan kamu. Misalnya saja keluarga, teman, sahabat, itu jauh lebih baik daripada kamu harus merasa mengurung diri dan terpuruk. Karena saya melihat di sini, kamu tidur pun tidak bisa tenang. Misalnya kamu sudah mau tidur tapi tersadar lagi, ingat momen tersebut, ingat kebusukan dia. Alhasil kamu gak jadi tidur gara-gara mikirin seseorang yang sebenarnya gak penting juga untuk kamu pikirkan gitu. Karena ya apa pentingnya jika dipikir gitu ya. Kita memikirkan seseorang yang tujuan dia busuk, tujuan dia modus, dan yang difikirkan ini gak tahu diri gitu. Jadi ngapain gitu. Kita hidup cuma satu kali, menderita untuk orang yang sejatinya itu tidak tahu diri gitu. Ya sudah gitu, lebih baik lupakan semua yang terjadi, lupakan semua, kosongkan memori kamu tentang dia, dan yang harus kamu lakukan ke depannya ya sudah gitu. Kamu mencoba membuka lembaran hati baru, tapi saran saya jangan buru-buru, terlalu cepat, jangan terlalu berambisi, ingin dendam, ingin apa. Yang terpenting adalah healing diri kamu saat ini. Karena itu yang terpenting. Setelah hati kamu benar-benar merasa sembuh, merasa bahwa kamu semuanya itu sudah bisa terobati, ya sudah gitu. Kamu bolehlah membuka hati untuk orang baru gitu. Karena ya ngapain gitu, kamu harus terpuruk sama orang yang bajingan seperti itu gitu. Terus coba Clarissa lihat juga. Oke. Di sini terlihat dari kartunya, ya. Di sini gambarannya itu gini, hidup itu adalah pilihan. Dimana ya memang yang menentukan kebahagiaan itu adalah Tuhan, tapi yang memilihkan kamu gitu. Jadi ya untuk kedepannya kamu harus lebih waspada lagi dalam memilih orang. Jangan sampai kamu nemu orang yang sifatnya itu manipulatif, yang tadinya A terus esoknya jadi C gitu. Lebih baik carilah seseorang yang benar-benar mampu diajak serius, bisa diajak komitmen, yang benar-benar ya intinya bisa lah untuk diandalkan gitu, daripada kamu yang terlalu banyak dijanji-janjikan manis gitu, kayak seolah-olah kayak janji-janji palsu gitu. Lebih baik ya cari orang yang benar-benar bisa mewujudkan apa janji-janji tersebut. Terus juga di sini sih yang saya lihat, orang ini terlalu banyak merayu gitu, yang artinya apa sih? Ya orang ini mungkin sebelum kamu gitu sudah banyak korbannya gitu. Jadi sudah banyak merayu orang, sudah banyak orang yang terjebak dalam lubuk rayunya gitu. Dan ya cepat atau lambat gitu ya orang ini akan mendapatkan hadiahnya gitu loh. Hadiah apa ya? Hadiah karma lah, masa hadiah kebahagiaan gitu. Kan dia sudah menyakiti kamu. Terus juga di sini yang saya lihat sepertinya untuk saat ini kamu lebih banyak menyendiri, merenung gitu ya. Merenung karena ya bener-bener rasa sakit hati kamu masih belum bisa hilang sampai saat ini gitu. Bahkan yang saya lihat begitu depresinya kamu gitu. Sampai-sampai ya kamu yang semula itu merasa bahagia, yang merasa kamu itu orang yang ceria, humoris gitu, semuanya berubah hanya karena dirusak sama ini orang gitu. Jadi yang kayak bener-bener mood kamu itu tiap hari uring-uringan, kamu jadi lebih sensitif, memikirkan sesuatu tidak bisa berpikir karena jernih. Karena apa gitu? Ya terganggu sama sakit hati yang dia buat gitu. Terus juga di sini sih cepat atau lambat gitu ya.
Tenang saja, kamu tidak perlu gusar, kamu tidak perlu takut. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memberikan hati besar dia untuk kamu. Jadi, ya, sembari kamu belum menemukan nih orang gitu, lebih baik sembuhkan aja luka hati kamu saat ini. Jangan terlalu dibawa baper juga gitu, karena yang dibawa baperin kan nggak tahu diri gitu. Jadi ngapain? Lebih baik ya sudah, fokuskan sembuhkan luka hati kamu terlebih dahulu, karena itu lebih baik. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ada kartu Justice. Kamu sebenarnya ingin menuntut suatu keadilan dari dia, tapi apa daya kamu gitu. Nih orang sudah tidak bisa berubah, nih orang juga sepertinya tidak bisa. Ini memang sudah tabiat dia gitu. Dan yang kayak kamu itu sebenarnya masih ada dulunya gitu ya, berharap bahwa ini orang itu bisa berubah dan saya bisa bertahan dengan dia. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, dan kayaknya nih orang benar-benar gak bisa deh untuk berubah, gak bisa bersikap dewasa. Dan apa yang dia lakukan tuh selalu membesarkan ego dia sendiri gitu. Ya sudah, akhirnya kamu kayak bener-bener sudah merasa jenuh, sudah merasa lelah, ya sudah gitu. Kamu serahkan semuanya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi seperti itu. Terus oke, terlihat kartunya ada Moon Cycles. Di sini sih kelihatan karena ada kartu Moon Cycles yang artinya ya orang ini masih jiwa petualangan cinta dia itu masih sangat tinggi. Yang artinya ya kamu jangan berharap besar sama ini orang, apalagi menaruh keseriusan sama dia. Karena pada dasarnya orang ini masih suka itu bersenang-senang, mencari-cari kepuasan, ataupun yang saya lihat ya cuma ingin memanfaatkan seseorang aja. Jadi benar-benar apabila dia sudah puas mendapatkan apa yang dia inginkan, ya sudah, dia akan pergi meninggalkan. Terlihat dari kartunya. Terus juga di sini yang saya lihat, ya orang ini tidak akan berhenti sebelum Tuhan memperingatkan dia. Yang artinya, ya apa yang dia lakukan ini akan terus berjalan gitu. Benar-benar sampai nantinya dia mendapatkan karma yang setimpal dengan dia. Karena yang saya lihat gitu, orang ini sebenarnya orang yang memiliki potensi, orang yang smart gitu, tapi kesmartan, kepintaran dia gitu, dia salah gunakan untuk memodusin orang lain, terutama kamu gitu. Kamu sudah berharap besar sama dia, kamu sudah menaruh hati kamu sama dia gitu, tapi apa yang kamu dapatkan justru malah pengkhianatan, penyesalan, dan kekecewaan. Terus di sini ada kartu Breathe Love, Believe One gitu, yang artinya ya memang sih kayak seolah-olah orang ini tuh kayak bisa dipercaya. Orang ini benar-benar sosok seseorang itu yang kamu damba-dambakan, yang kamu ingin-inginkan selama ini. Bahkan yang kamu melihat gitu ya, bahwa kayak sebenarnya ada orang baik itu yang masih peduli sama kamu. Karena mungkin otak kamu sudah diracuni sama dia gitu. Jadi benar-benar kamu tidak melihat itu semua, cuma kamu fokus ke depan bahwa di dalam hati kamu ini cuma ada dia gitu. Saya bisa bahagia dengan dia, cuma itu gitu. Karena ya mungkin orang ini sudah terlalu menjanji-janjikan kata-kata manis, janji-janji busuk sama kamu, sehingga ya sudah gitu. Kamu akhirnya termakan sama janji-janji dia. Terus di sini ada kartu Gift from God gitu. Tapi tenang saja, di balik ini semuanya kita ambil hikmah positifnya, yang artinya nggak selamanya kok kamu berada di bawah di posisi percintaan, yang artinya cepat atau lambat kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kamu. Karena Tuhan itu akan memberikan kado spesial. Kamu orang yang baik, pasti kamu akan dipertemukan dengan orang yang baik. Begitu sebaliknya dia gitu, dia orang yang busuk, ya maka cepat atau lambat gitu, ya dia akan dipertemukan dengan seseorang yang sama busuknya gitu. Karena kita masih berlaku ya, walaupun di tahun yang modern ini hukum karma itu masih tetap berlaku. Terus juga di sini ada kartu nature gitu. Kartu nature itu adalah ya orang yang akan nantinya akan datang menghampiri kamu, orang yang akan datang memberikan hati dia untuk kamu. Ini adalah orang yang benar-benar cinta dia itu cinta yang natural, cinta yang benar-benar tulus dari hati. Jadi nggak ada unsur mempermainkan kamu, menyakiti kamu. Karena yang saya lihat memang orang ini adalah mencari jati diri, cinta sejati. Yang artinya apa sih? Ya dia mencari pendamping hidup, bukan mencari kesenangan atau mencari kepuasan. No, orang ini murni mencari, yang saya lihat
mencari hati gitu, hati yang bisa dipelihara, hati yang benar-benar nantinya itu bisa diajak untuk serius. Itu yang saya lihat. Oke. Terus kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, yaitu apa yang dia inginkan darimu. Kalau di sini sih yang saya lihat, terlihat ya energi cinta dia begitu membara-bara. Terus juga di sini terlihat bahwa orang ini sejatinya itu ingin memperjuangkan kamu, berjuang merangkak untuk semakin hari semakin bagus. Di sini terlihat. Dan ada hal lain yang ingin dia capai bersama kamu, yaitu orang ini menginginkan biar kedepannya kamu dan dia itu bisa dipersatukan dalam ikatan tali pernikahan. Ataupun jika tidak terlalu menguluk-nguluk gitu ya, jika pun masih belum bisa ke terlalu pernikahan, ya mungkin yang dia harapkan bisa memiliki kamu, dalam artian mengikat kamu dalam tali pertunangan. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini kamu sepertinya juga sudah begitu nyaman dengan dia. Dan yang saya lihat, untuk yang saya lihat kedepannya juga kamu sepertinya juga menginginkan bertahan sama dia dan memperjuangkan hubungan ini yang saya lihat. Terus di sini Tuhan pun juga sepertinya memberikan jalan kemudahan untuk kamu dan dia bisa bersatu. Cuman masih ada sih yang saya lihat, kenapa kok misalnya kamu menanyakan gitu, kenapa tetapi kok orang ini tuh kok masih belum menunjukkan sisi keseriusan dia sama saya, kayaknya belum ada itikat untuk menikahi saya atau bagaimana atau bla 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 yang lain gitu. Tenang, karena di sini yang saya lihat orang ini tuh sepertinya masih memiliki pencapaian yang tinggi yang harus dia capai. Mungkin karena orang ini tuh orang yang pekerja keras, tidak bisa terlalu santai, yang artinya yang saya lihat ya, mungkin orang ini tuh sebelum pencapaian dia itu belum bisa diraih gitu. Ya orang ini tidak akan intinya itu masih menunda terlebih dahulu gitu. Baru misalnya keinginan dia sudah dia capai, ya sudah gitu. Kedepannya orang ini akan memperjuangkan kamu dan menunjukkan gitu rasa keseriusan dia terhadap kamu. Karena yang saya lihat di sini kamu sedang menanti-nanti apa sih gitu? Ya lamaran dari dia mungkin, atau mungkin menanti-nanti cincin pertunangan dari dia. Itu terlihat dari kamu di sini. Cuman kamu harus bisa bersabar hati, lebih bisa berlapang dada. Karena yang saya lihat orang ini tidak ada kok unsur untuk mempermainkan kamu, untuk mem-PHP-in kamu, itu tidak ada. Ini cuman apabila kamu ada timbul di dalam diri kamu, itu murni karena rasa ketakutan di dalam diri kamu. Karena yang saya lihat cinta kamu sudah begitu besar sama dia, kamu sudah merasa sangat nyaman sama dia. Jadi otomatis kan wajar gitu. Nah kan saya sudah sayang sama kamu gitu, masa kamu ya mau meninggalkan aku gitu loh. Ada rasa kekhawatiran seperti itu di dalam diri kamu. Cuman ya tidak perlu diambil pusing, tidak perlu dibawa baper gitu. Selalu berpikir positif aja. Karena apabila kamu selalu berpikir negatif gitu, ya maka hal negatif tersebut akan kamu dapatkan. Tetapi apabila kamu berpikir positif, ya maka hasil yang lebih maksimal itu akan kamu dapatkan. Karena di sini yang saya lihat kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang serius, bisa diajak serius, bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih gitu ya. Saya yakin kamu dan dia itu diberikan kemudahan atau jalan sama Tuhan untuk kamu dan dia bisa bersatu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sepertinya sudah terlanjur ya, sudah terlanjur nyaman sama dia, sudah terlanjur jatuh cinta sama dia gitu. Bahkan yang saya lihat gitu, ya kamu sih pernah gitu ya, menjalin hubungan dengan dia, atau mungkin kayak pernah berantem sama dia gitu. Sampai bener-bener yang kayak, ya kamu sini merasa bingung gitu. Ini sebenarnya hubungannya mau dibawa kemana sih? Kok saya sepertinya capek sendiri. Kok kamu itu katanya serius, tapi kok masih belum juga menunjukkan keseriusan tersebut gitu. Cuman ya balik lagi gitu, karena kan sejatinya orang ini tidak ingin mempermainkan kamu. Dan memang jika dilihat orang ini mau serius sama kamu. Jadi ya apabila kamu marah seperti itu, ya orang ini akan membuat kamu tersenyum kembali gitu. Karena yang saya lihat orang ini cukup bisa loh mengambil sisi hati kamu, yang artinya ketika mungkin kamu marahan sama dia gitu ya, entah ada aja kelakuan dari dia itu yang membuat kamu jadi gak bisa marah sama dia gitu. Terus juga orang ini juga selalu orangnya itu menghibur kamu, mendengarkan selalu keluh kesah kamu. Jadi intinya itu gini, apa yang selama ini menjadi gulana di dalam hati kamu kan merasa pusing, merasa pening gitu.
Tapi setelah kamu menceritakan hal tersebut sama dia gitu, kayak kamu seolah-olah mendapatkan transfer energi dari dia. Karena ya mungkin orang ini adalah orang yang benar-benar dipersiapkan untuk Tuhan, untuk menghibur kamu, membuat kamu bahagia. Dan intinya juga bisa membuat kamu lebih percaya terhadap cinta sejati. Karena yang saya lihat, kamu mungkin dari past life kamu sudah tidak percaya lagi yang namanya cinta. Cinta itu apa? Gombal gitu. Nggak ada lah namanya cinta sejati atau apa. Nah, orang ini sejatinya hadir untuk membuktikan bahwa cinta sejati, orang yang tulus itu ada gitu. Terus juga coba Clarissa lihat untuk versi tarotnya. Apa yang dia inginkan dari kartunya bagus di sini. Dari kartunya sih bagus, ada kartu Connect or Spot yang artinya ya orang ini nggak cuman menggombalin kamu gitu. Orang ini mau kok berjuang untuk tujuan suatu kebahagiaan bersama kamu. Karena di sini ada kartu Connect or Spot yang artinya orangnya penuh keberanian, orangnya penuh suka dengan tantangan. Yang artinya ya sekalipun dia mendapatkan suatu problem sama kamu, dia malah semangat untuk menyelesaikan bagaimana dia bisa menyelesaikan problem tersebut agar tidak terlalu berlarut-larut dan membuat kalian berdua tambah pusing. Itu yang saya lihat, orangnya bagus. Terus juga mental orang ini tuh kuat gitu, yang artinya ya walaupun orang berkata apa, menghina dia, orang mencecar dia bagaimana gitu, ya orang ini nggak gampang down gitu. Dan orang ini yang akan memberikan contoh terhadap kamu, ini loh diri aku, contohlah diri aku ini sekuat aku ini gitu. Jadi kamu itu jangan bermental lemah gitu, yang dikit-dikit baper, dikit-dikit galau, ya sudah gitu, jadilah orang yang sekuat batu karang gitu. Sekalipun ombak besar menerjang kamu akan tetap kokoh berdiri di situ. Itu sih yang saya lihat di sini. Terus juga memang orang ini yang saya lihat terlihat ya berharap, intinya sering berfantasi tentang keindahan bersama kamu. Yang artinya apa gitu? Ya memang yang dia harapkan yang saya lihat ya, sesuai dengan judul tema tadi, apa yang dia inginkan dari kamu, ya keinginan dia pertama kali gitu, PDKT kan mendapatkan kamu. Setelah dia berhasil mendapatkan kamu, apalagi yang dia inginkan, yaitu ingin satu tujuan, bisa membuat kamu happy, bahagia. Intinya kamu itu orang yang paling disanjung deh di mata dia gitu. Dan kamu pun sepertinya energinya juga sudah merasakan kok gitu, bahwa sepertinya ya energi dia itu kuat. Karena yang saya lihat, yang ngejar-ngejar kamu dulu itu adalah dia, bukan kamu yang ngejar dia gitu. Ya memang sih kamu awalnya itu ada feel sama dia, cuman kamu kan orangnya gengsian, jadi nggak mungkin dong gitu kamu langsung kamu mengatakan suka sama dia, no gitu. Jadi kayak bener-bener lewat proses terlebih dahulu. Nah setelah bener-bener orang ini kayak udah bener-bener intinya memberikan suatu perhatian khusus gitu, ya baru kamu intinya menyatakan bahwa kamu juga sayang sama dia. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle. Ya orang ini tuh tipe orang yang penuh kejutan, yang artinya ya orang itu suka gitu loh membuat kamu itu kadang merasa tegang sendiri, kadang merasa kaget dengan sendiri, yang artinya penuh dengan kejutan gitu. Bahkan yang saya lihat, orang ini juga walaupun kejutannya itu sangat sepele ya, tapi terkadang membuat kamu itu kayak merasa paling romantis, momen yang paling so sweet di dalam hidup kamu. Karena sejatinya apa gitu, kamu belum pernah mendapatkan seseorang itu yang so sweet, yang romantis seperti ini. Tapi dalam artian, dalam tanda kutip, bukan berarti yang lebay, bukan ya. Ini memang murni, yang memang dia natural gitu dari dia sendiri. Mungkin orang lain sih nganggapnya lebay gitu, tapi menurut dia sih tidak gitu, karena apa yang dia lakukan itu berdasarkan isi hati dia kok gitu. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan. Ya di sini mungkin setelah kamu merasakan tercabik-cabiknya sakit hati, dan akhirnya Tuhan pun menggerakkan roda ini sampai kamu dipertemukan dengan kebahagiaan.
Kebahagiaan apa sih gitu ya? Kebahagiaan kamu bisa menemukan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Karena ya mungkin kamu merasakan mencoba gagal berkali-kali, tapi ya kamu sih nggak terlalu ambil pusing ya. Yang artinya saya percaya kok bahwa di kemudian hari nantinya akan ada orang yang membahagiakan aku. Dan akhirnya ya kamu dipertemukan juga gitu bersama ini orang, yang artinya ya kamu merasa sangat sayang sama dia, sangat merasa takut kehilangan dia gitu. Terus juga di sini nganggapnya sih mungkin pertama kali nih orang ngedeketin kamu karena yang saya lihat orang ini sangat ngejar-ngejar kamu gitu ya. Ya kamu sih pada saat awal gitu ya menganggap bahwa orang ini tuh cuma ingin main-main aja sih sama kamu. Cuman setelah orang ini menunjukkan sisi keseriusan dia dan perjuangan dia gitu, sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang patut kamu pertahankan dan patut kamu perjuangkan. Perjuangkan gitu ya maksudnya. Terus coba di sini akan Clarissa baca juga untuk kartu versi ini tarotnya juga. Oke. Memang sih gitu. Yang saya lihat dari past life kamu tidak langsung intinya itu tidak langsung menerima kehadiran orang ini, tapi yang kayak bener-bener kamu mempertimbangkan betul gitu karakter orang ini tuh seperti apa, harapan dia seperti apa, niat dan tujuan dia tuh seperti apa. Jadi nggak langsung orang ini semata-mata hadir di dalam hidup kamu langsung mewelcomekan dia, is okay kita jadian, tidak. Tapi memang bener-bener penuh dengan analisa dan pertimbangan sampai bener-bener kamu bisa menerima kedatangan dan kehadiran dia. Terus juga di sini apa sih yang membuat kamu cukup yakin sama dia? Yang saya lihat ya dari segi perjuangan dia gitu. Karena ya kamu sih pernah merasakan diperjuangkan, tapi kayak kamu yang mendapatkan feel-nya. Yang benar-benar kayak diperjuangkan banget itu ketika kamu memang menjalin hubungan dengan orang ini gitu. Orang ini kayak contohnya itu ya sepertinya orang ini memiliki harapan bagus. Orang ini juga mampu menunjukkan kesungguhan hati dia sama kamu. Terus juga di sisi lain orang ini juga intinya tuh bener-bener yang kayak intinya itu bisa meredam gitu ya, bener-bener bisa membuat kamu selalu bahagia. Ketika kamu emosi ya orang ini selalu menghibur kamu. Bahkan kayak kamu ini seolah-olah nggak bisa emosi, nggak bisa marah sama dia gitu. Karena mungkin ya basically orang ini tuh bukan tipe orang yang terlalu serius yang bener-bener bisa marah lama-lama gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin ketika kamu emosi ya sudah gitu, dia mengambil sisi bawah kamu sampai kamu bisa tersenyum sendiri. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Eight of Cup. Ya sempat sih gitu. Kamu dihadapkan sama beberapa opsi atau pilihan, cuman entah mengapa, mungkin Tuhan memang kayak sudah intinya itu memberikan jalan kemudahan untuk kamu bisa bersatu dengan dia gitu. Alhasil ya sudah gitu. Kamu tidak menggubris yang lain-lain, justru malah hati kamu yang ketarik energinya sama dia. Jadi kayak bener-bener di dalam otak kamu, di dalam pikiran kamu itu cuma fokus nama dia, dia dan dia gitu. Jadi kayak nggak ada yang lain gitu. Padahal jika dilihat-lihat gitu masih banyak gitu, atau ada yang lebih daripada dia. Tapi entah mengapa gitu, kok kayaknya justru malah energi kamu ini ketarik sama dia gitu. Ini kan yang artinya bukan suatu yang kebetulan, atau memang ini adalah seseorang yang memang sudah direncanakan Tuhan untuk membahagiakan kamu, untuk bener-bener bisa menyembuhkan luka hati kamu. Di sini dari kartunya juga ada kartu Seven of Cup, yang artinya dari kartunya adalah kamu bisa menjalin hubungan dengan dia, atau kamu mengenal dia gitu ya. Ini bukan keputusan yang salah kok gitu. Ini adalah keputusan yang baik, yang intinya itu keputusan yang benar gitu, bukan keputusan yang salah. Jadi intinya sih apa gitu. Ya orang ini wajib untuk kamu pertahankan gitu, karena ya cinta dia itu bukan cinta yang main-main, bukan cuma cinta sekedar modus-modusan gitu ya. Ini adalah cinta yang bener-bener murni gitu, yang wajib kamu syukuri, wajib kamu jaga. Karena ya sebelumnya sih kamu banyak menemukan cinta yang salah gitu, yang artinya
ya di awal doang bagus gitu, tapi endingnya buruk gitu. Nah, kalau energi orang ini tidak terlihat seperti itu, bahkan orang ini energinya itu selalu ingin memperjuangkan kamu dan kayak ingin menunjukkan gitu loh jati diri, ya bahwa aku ini nggak main-main sama kamu gitu, aku ini layak loh untuk kamu perjuangkan. Jadi apa sih yang kamu ragukan dari diri kamu gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu pandangan dia terhadap kamu itu seperti itu gitu. Terus juga memang orang ini nggak, maksudnya tuh nggak terlalu yang bener-bener yang kayak menjanjikan yang aneh-aneh, nggak sih gitu. Cuman yang kayak bener-bener ya sudah, saya nggak mau terlalu bikin janji sama kamu, yang penting nikmati aja dan kamu bisa merasakan kok gitu, aku ini karakternya seperti apa, orangnya itu seperti apa, ingin nggak memperjuangkan kamu gitu. Yang saya lihat sih seperti itu. Terus dari kartu yang selanjutnya, coba saya lihat apa yang dia inginkan dariku. Ada kartu compassion, ada kartu leadership, terus juga ada kartu Hello from Heaven, ada kartu All is Well. Terus juga di sini ada kartu You Know What to Do. Oke. Dari segi kartu compassion adalah ya orang ini tuh selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan ini gitu. Jadi bener-bener ya biar semakin hari dia tuh berharap biar hati kamu semakin dilindungi dan kamu semakin setia sama dia. Terus juga di sini ada kartu leadership yang artinya adalah jika dilihat dari kartunya, ya kayaknya sepertinya sudah nggak ada orang lain di dalam hati dia. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti nggak ada wanita lain di dalam hati dia. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya berarti nggak ada gitu. Intinya laki-laki lain yang dia pikirkan. Karena ya dia sudah fokus satu tujuan, ingin bener-bener ngebina rumah tangga sama kamu kelak gitu. Jadi bener-bener yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana cara saya mempertahankan hubungan ini sampai bener-bener semakin hari semakin indah, semakin enak lah untuk diceritakan. Terus juga di sini ada kartu Hello from Heaven gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan adalah orang ini adalah orang yang memang dihadiahkan atau kabar terindah dari surga. Yang intinya itu ya orang inilah yang nantinya itu bisa membuat kamu bahagia dan mewujudkan apapun yang belum pernah kamu capai ketika kamu nanti sudah menikah sama dia gitu ya. Banyak pencapaian yang nantinya itu akan kamu raih gitu. Terus di sini ada kartu All is Well yang artinya ya orang ini akan intinya tuh menginginkan gitu. Jadi kita kedepannya ini jangan pernah ada lagi emosi-emosi, jangan pernah lagi ada kata marah-marahan gitu. Karena orang ini berharap semakin hari itu semakin all is well, artinya semakin baik-baik aja gitu. Nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada apapun yang nantinya itu dihadapi gitu. Jadi kayak benar-benar menginginkan kedepannya itu semakin indah, semakin romantis dan harmonis. Terus juga di sini ya ini sudah gitu, ketika dia sudah menemukan kamu yang artinya ya dia sudah mengakhiri gitu masa pencarian dia, masa lajang dia, karena ya dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuman untuk mewujudkan keinginan dan impian dia itu masih tertunda. Jadi dia harus berjuang lebih keras lagi untuk intinya bisa membuat kamu bahagia. Dan intinya lebih kayak meyakinkan kamu lagi gitu bahwa cinta dari saya ini murni gitu, cinta dari hati. Jadi bukan intinya keterpaksaan, cinta karena modus atau keinginan lain. No, nggak ada. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Ingat ya, buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan. Semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Mulai cara-caranya, bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa itu ada. Terus buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan segala urusannya segera terselesaikan ya. Dadah, terima kasih.